Setelah pembelian sistem pertahanan rudal buatan Rusia yang kontroversial senilai miliaran dolar Amerika, pemerintah Turki kini dilaporkan telah menggunakan invasi Moskow ke Ukraina untuk kembali ke sistem senjata barat. Seorang pembantu Presiden Tayyip Recep Erdogan kepada Defense News mengatakan Turki tetaplah sekutu NATO dan akan tetap menjadi satu. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan perang antara Rusia dan Ukraina telah menciptakan pemahaman baru yang mendukung penguatan hubungan pengadaan senjata dengan NATO. Perang dikatakan telah menempatkan Turki pada posisi perantara penting dalam aliansi. Ankara telah membina hubungan dengan Rusia dan Ukraina. Kondisi ini diharapkan akan memberi dividen dalam negosiasi di masa depan. Persetujuan Turki juga diperlukan untuk menyetujui aplikasi keanggotaan NATO Swedia dan Finlandia. Pada tahun 2020, Turki membayar 2,5 miliar dolar Amerika untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Tetapi karena khawatir akan isolasi dan sanksi lebih lanjut dari sekutunya, Turki memutuskan untuk tidak membuat sistem itu beroperasi. Menanggapi akuisisi tersebut, Amerika menangguhkan keanggotaan Turki dari program pembangunan jet tempur generasi kelima F-35. Padahal Turki sudah membayar sebesar 1,5 miliar dolar Amerika untuk batch pertama pesawat siluman tersebut. Pada bulan Maret 2022 lalu, seorang diplomat senior Turki yang berurusan dengan NATO dan urusan keamanan kepada Defense News mengatakan, perang Rusia-Ukraina secara praktis telah membunuh semua potensi kesepakatan Turki-Rusia terkait dengan sistem senjata strategis. Dan dengan keluarnya Rusia sebagai pemasok militer, para pemimpin Turki harus kembali mensurvei pasar barat. Seorang pejabat senior pengadaan Turki menyebut Eurofighter Typhoon adalah salah satu opsi. Sekitar 80 pesawat ini ingin dibeli oleh Turki untuk memberi keunggulan udaranya saat program pengembangan TFX masih terus berjalan. Turki juga telah bergerak untuk memperoleh 40 pesawat F-16 Block 70 dan kit peningkatan untuk 80 F-16 yang lebih tua. Permintaan Turki itu diajukan ke Kongres pada bulan April 2022. Sementara pada bulan Mei, pemerintah Biden meminta Kongres menyetujui peningkatan armada jet tempur F-16 Turki. Kesepakatan potensial mungkin termasuk rudal berteknologi tinggi, sistem radar dan perangkat peperangan elektronik untuk pesawat. Selain itu, pada bulan Maret, Presiden Erdogan menyatakan harapan pembicaraan trilateral antara Turki, Prancis, dan Italia untuk bersama-sama memproduksi sistem pertahanan udara SAMPT yang dibangun oleh Eurosam akan dilanjutkan setelah pemilu Prancis. Dalam optimisme yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada akhir Maret mengatakan bahwa Italia dan Prancis sekarang berpikir lebih serius untuk memproduksi bersama sistem SAMPT di Turki. Sementara itu, Inggris mengambil langkah-langkah untuk memudahkan kembalinya Turki ke sistem pengadaan barat. Wakil Menteri Luar Negeri Turki Faruk Kaymaks pada bulan Februari mengatakan Inggris telah mencabut larangan penjualan senjata ke Turki. Sanksi ini diberlakukan setelah serangan Turki ke Suriah Utara pada tahun 2019. Kemudahan dalam pembatasan perdagangan dirahasiakan dari publik dan beberapa pengamat mengatakan Kanada mungkin akan mengikuti. Turki pada awal Juni 2022 ini juga telah mengajukan permintaan pembelian mesin Rolls-Royce untuk digunakan di jet tempur buatan dalam negeri. Tetapi sebagian besar pembatasan barat tetap berlaku. Republik Ceko, Finlandia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia masih memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Turki sejak 2019. Prancis telah membatasi serangkaian subsistem pertahanan dan penerbangan. Italia telah melarang penjualan produk tertentu dan Jerman telah menangguhkan rencana untuk menjual mesin untuk tank tempur utama Altay buatan Turki. Berbagai masalah ini kemungkinan akan menjadi salah satu permintaan Turki untuk kompensasi menyetujui keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO. Özgür Eksi, seorang analis pertahanan di Ankara, menyebut tindakan keseimbangan Turki yang hati-hati antara sekutu NATO dan Rusia secara umum telah diakui di Barat. Bagaimana Turki akan bermanuver antara bentrokan kepentingan Barat dan Rusia dalam waktu dekat akan membentuk selera Barat untuk kembalinya Turki ke sistem senjata mereka. Beberapa diplomat Barat berpikir Erdogan mungkin akan mencoba menggunakan hak veto Turki di NATO untuk mengatur ulang hubungan pengadaan senjata dengan Barat. Seorang diplomat Amerika menyebut Turki tampaknya sedang mempersiapkan proses tawar-menawar yang sulit, termasuk transfer sistem senjata tertentu.
Serangan Rusia di Ukraina seperti diketahui telah mendorong Finlandia dan Swedia untuk mempertimbangkan kembali tradisi netralitas militer mereka. Namun Turki masih menentang rencana tersebut dengan sejumlah alasan. Sementara Exi mengatakan karena perang di Ukraina, Turki tidak mungkin mempertimbangkan untuk menyentuh kesepakatan senjata besar dengan Rusia yang sebelumnya ada di atas meja. Itu termasuk niat Turki untuk membeli pesawat Su-35 atau Su-57. Erdogan sebelumnya mengatakan Turki tertarik untuk membeli jet tempur buatan Rusia tersebut. Demikian sahabat Jejatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.